Oke, saya ulangi. Kita ingat kemarin kalau kepuasan pada perusahaan monopoli itu diperoleh pada saat keuntungannya MC sama dengan MR ya, atau kalau dari sisi input disebut ME sama dengan MRP. Konsepnya sama. Masih ingat kemarin curve-nya? Kita lihat keseimbangan jangka pendek untuk perusahaan monopoli. Nah, di sini kita lihat MC sama dengan MR. Keuntungannya maksimum sebanyak ini. Garis B ke E. Jadi dia maksimum keuntungannya. Kalau misalkan di sini, di titik sini, dia kan masih kecil, lebih kecil daripada yang di sini. Jadi BE keuntungan maksimum. Lihat dari B ke E, ini adalah keuntungan maksimum karena paling maksimal, paling banyak, garisnya paling panjang lah ya intinya. Bisa itu pada saat MC sama dengan MR. Nah, jadi secara ini perusahaan monopoli. Jadi kalau misalkan inputnya dinaikkan, maka kira-kira biayanya naik apa tidak? Jumlah inputnya dinaikkan, biayanya semakin naik atau tidak? Jumlah tenaga kerjanya naik nih, dari sini ke sini. Aduh, saya kasih nama. Di sini. Dari A dia naik ke B. Kira-kira apakah biayanya naik juga? Naik, betul sekali Mbak Rita. Kenapa? Kenapa kok biayanya naik? Ya, secara semakin banyak yang digaji, maka semakin banyak lagi pengeluarannya. Nah, di sini hubungannya adalah dengan harga input. Ini apa? Supply atau demand? Kalau kurvanya begini, kurvanya miring seperti ini, supply atau demand? Demand, betul. Berarti kita lihat di sini. Semakin tinggi harga input, dalam hal ini adalah gaji tenaga kerjanya ya. Semakin tinggi gaji tenaga kerjanya, maka semakin judulnya. Oh iya, judulnya aja permintaan. Betul, saya nggak lihat judulnya nih. Semakin naik juga, semakin berkurang Mbak Rita. Kalau harga inputnya, misalnya nih perusahaan kentangnya tiba-tiba naik harganya dari 10.000 jadi 100.000. Kira-kira dia semakin sedikit apa semakin banyak pakai kentangnya? Apa dia diganti, dicampur sama ubi, dicampur sama ketela pohon? Betul, semakin sedikit. Kita ingat ini hukum permintaan, kan kurva permintaan. Jadi kalau di sini seandainya harga inputnya semakin murah, maka dia akan menambah input tersebut sehingga produksinya semakin banyak. Kalau produksinya semakin banyak, maka untungnya semakin banyak. Kenapa untungnya semakin banyak? Kan kita ingat perusahaan ini adalah kasus pertama, yaitu outputnya monopoli. Jadi dia satu-satunya yang jual. Karena dia satu-satunya yang jual, maka semua orang pasti beli ke dia. Jadi kalau harga inputnya kan tadi persaingan sempurna. Saya gambar saja lah. Sini ya. Di sini ada perusahaan. Kemudian di sini ada input. Kemudian di sini ada output. Misalkan perusahaan tadi yang inputnya persaingan sempurna apa? Inputnya persaingan sempurna. Kemudian pasar outputnya monopoli. Di sini pasar output monopoli. Sementara
pasar input persaingan sempurna. Di sini perusahaan. Contohnya misalkan perusahaan Apple ya, untuk produk iPhone. Nah, kalau iPhone kira-kira bahan bakunya apa? iPhone bahan bakunya kentang. Di sini kita lihat ya, kata kuncinya adalah pasar inputnya persaingan sempurna, pasar outputnya monopoli. Tadi kan iPhone dia termasuk monopoli untuk produk iPhone, jadi yang bisa jual, yang diproduksi cuma dia sendiri, cuma perusahaan Apple ini sendiri. Ya, misalkan bahan bakunya apa sih yang buat iPhone itu ya? Apa bisa dia namanya? Sterling. Apa sih? Buat komputer itu loh. Buat iPad itu loh, bahannya itu apa? Apa ya? LCD lah ya. Ya sudahlah, kita angkat saja LCD. Fiber something gitulah ya. Nah, kemudian outputnya adalah iPhone. Di sini iPhone set PCB. Kita lihat LCD. Yang pakai produk LCD kan bukan hanya Apple. Ada yang buat komputer, ada yang buat HP, ada yang buat TV, macam-macam kan. Tapi yang memproduksi iPhone kan cuma Apple sendiri. Misalkan harga LCD itu turun drastis, karena dia persaingan sempurna, maka perusahaan Apple akan membeli LCD sebanyak-banyaknya untuk memproduksi iPhone, kemudian dijual ke pasar. Kira-kira dia iPhone-nya banyak nggak? Kalau misalkan dia puluhan LCD semakin banyak, iPhone-nya maka semakin banyak, betul, karena dia memproduksi semakin banyak. Secara mumpung LCD lagi murah, yuk kita produksi besar-besaran iPhone, dijual di pasar, toh monopoli, berarti kan intinya semua orang pasti beli ke dia. Nah, maka keuntungannya akan semakin meningkat. Jadi kita lihat di sini, untuk perusahaan yang menghadapi pasar input persaingan sempurna dan pasar output monopoli, jika harga output naik, maka produksi bertambah. Jika jumlah input bertambah, maka di sini kita lihat kurvanya bergeser dari DN yang di sini 1, dia naik ke atas. Kita ingat, semakin tinggi jumlah produksi, maka semakin banyak output yang diproduksi. Misalkan harga input turun atau naik akan mempengaruhi keputusan perusahaan ini untuk memperbanyak atau menyedikitkan memperbanyak atau menyedikitkan jumlah produksi. Tapi meskipun harga input mau naik atau turun juga gak ngaruh, toh saya sendiri yang jualan iPhone. Jadi peningkatan harga input dan output ini mempengaruhi bisa mempengaruhi atau tidak mempengaruhi apakah perusahaan akan meningkatkan atau menurunkan produksinya. Nah, ini yang case 2. Pasar inputnya monopoli atau monopsoni ya kalau pembeli. Kemudian pasar outputnya persaingan sempurna. Kita lihat contoh yang kedua. Kita lihat pasar inputnya monopsoni, sementara pasar output pasar persaingan sempurna. Kita lihat apa contohnya di sini. Pabrik gudang garam atau TKI di daerah Blitar. Kita ambil contoh ya, pabrik gudang garam saja.
pabrik gudang garam. Di sini tembakau ya. Oh, kita spesifikkan. Oh, atau susu aja lebih mudah ya, susu. Produk susu Greenfield. Peternak susu di Batu. Kemudian di sini pasar outputnya adalah susu. Kalau Nestle itu apa? Indomilk ya. Susu Indomilk. Di sini monopsoni. Di Batu banyak sekali petani, ada ratusan peternak susu, tapi semuanya dijual ke Greenfield. Jadi intinya perusahaan Greenfield ini dia bisa menentukan kira-kira harganya mau berapa, soalnya cuma dia sendiri yang beli. Jadi yang petani-petaninya ya terima jual aja gitu. Nah, di pasar outputnya, pasar persaingan sempurna, ada susu Indomilk, ada susu Denko, kemudian ada susu Vitafit, ya something itulah, banyak sekali susu. Kalau di pasar persaingan sempurna, kira-kira harganya fluktuatif tidak? Siapa yang menentukan harga? Produsennya atau pasarnya?